Hai Sobat 100, kembali lagi dengan saya Novi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang hukum Hardy. Kira-kira apa saja ya yang akan kita bahas kali ini? Yuk langsung aja. Pada tahun 1908, Hardy dan Weinberg mengemukakan teori tentang gen pool dari suatu populasi yang tidak berubah. Mereka menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dari suatu gen pool pada suatu populasi bersifat konstan, kecuali bila terdapat mekanisme lain yang bekerja selain hukum segregasi Mendel dan rekombinasi alel. Hukum Hardy-Weinberg memungkinkan hukum genetika Mendel menjelaskan teori evolusi Darwin. Hukum ini menjelaskan bagaimana mekanisme penurunan sifat Mendel menjaga keragaman genetik dari generasi ke generasi. Hukum Hardy-Weinberg dapat berlaku untuk jumlah alel yang beragam pada suatu lokus tertentu. Prinsip ini sangat bergantung kepada frekuensi peluang ditemukannya suatu alel pada keturunannya. Berdasarkan hal tersebut, maka lahirlah suatu persamaan yang dikenal dengan istilah persamaan Hardy-Weinberg sebagai berikut, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1 dan P plus Q sama dengan 1, di mana P menyatakan frekuensi alel dominan dalam populasi, Q adalah frekuensi alel resesif dalam populasi, P kuadrat merupakan persentase individu dominan homozigot, Q kuadrat menyatakan persentase individu resesif homozigot, serta 2PQ adalah persentase individu heterozigot. P dan Q adalah alel-alel yang terdapat pada gen pool. Dengan menggunakan persamaan ini, seseorang dapat menghitung frekuensi alel pada suatu gen pool. Jika ia mengetahui frekuensi genotip, begitu pula sebaliknya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang syarat berlakunya hukum Weinberg ini. Jadi, ada 5 kriteria yang menjadi syarat tersebut, yaitu pertama, populasi terdiri dari jumlah individu yang sangat besar. Bila populasi memiliki jumlah individu yang kecil, maka aliran genetik atau genetic drift yang merupakan fluktuasi pada gen pool dapat mengubah frekuensi genotip dari waktu ke waktu secara acak. Kedua, tidak terjadi migrasi. Aliran gen berupa perpindahan alel atau gamet antar populasi yang berbeda akibat pergerakan individu, dapat meningkatkan frekuensi genotip populasi secara keseluruhan. Hal ini terjadi bila genotip tersebut berada dalam tingkatan tinggi pada imigran. Ketiga, tidak terdapat mutasi. Mutasi ini dapat mengubah kondisi gen pool. Keempat, perkawinan acak. Jika individu suatu populasi memilih pasangan dengan genotip tertentu, maka pencampuran acak gamet yang diperlukan untuk memenuhi keseimbangan Hardy-Weinberg tidak terjadi. Dan kelima, tidak terdapat seleksi alam. Perbedaan kelulus hidupan dan kesuksesan reproduksi dari genotip akan mengubah frekuensi alel dan dapat menyebabkan kehancuran persamaan Hardy-Weinberg. Selanjutnya, berikut ini adalah 3 contoh penerapan hukum Hardy-Weinberg. Pertama, albino ditentukan oleh alel resesif A pada keadaan homozigot, sedangkan fenotip normal ditentukan oleh alel dominan A besar. Berikut ini adalah contoh soalnya. Suatu populasi terdiri atas 80 orang normal dan 20 orang albino. Tentukan yang A, frekuensi alel A besar dan A kecil, B, frekuensi genotip A besar A kecil, dan A kecil. Yang C, berapakah di antara mereka yang diharapkan normal homozigot? Yang D, berapa persen di antara mereka yang normal heterozigot? Catatan, di sini hitunglah terlebih dahulu frekuensi alel yang hanya memiliki satu sifat atau fenotip. Dalam hal ini adalah alel resesif A atau yang kita misalkan dengan Q kecil. Pertama, diketahui dari soal bahwa orang normal berjumlah 80 orang, albino berjumlah 20 orang, sehingga total populasinya adalah 100 orang. Dan yang ditanyakan adalah frekuensi alel A besar dan A kecil, frekuensi genotip A besar A kecil, dan A kecil, jumlah orang normal homozigotik, dan persentase normal heterozigotik.
Kita akan menyelesaikan yang pertama terlebih dahulu, yaitu frekuensi alel A besar dan A kecil. Kita misalkan resesifnya adalah A kecil, yang kita misalkan dengan Q. Jadi di sini Q kuadrat itu adalah jumlah populasi albino dibagi dengan populasi total. Sehingga 20 dibagi dengan 100 maka jadinya 0,2. Q sendiri berarti adalah akar kuadrat dari 0,2 yaitu 0,45. Dengan rumus P plus Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 dikurang Q, yaitu 1 dikurangi 0,45, sehingga hasilnya adalah 0,55. Maka frekuensi alel A besar adalah 0,55 dan frekuensi alel A kecil adalah 0,45. Selanjutnya untuk frekuensi genotip A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Dari rumus yang tadi yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, kita sudah mendapatkan bahwa frekuensi genotip A besar yaitu P kuadrat adalah 0,55 kuadrat yang artinya 0,3. Sedangkan frekuensi genotip A besar A kecil yaitu 2PQ adalah artinya 2 dikalikan 0,55 dikali dengan 0,45, hasilnya adalah 0,55, dan frekuensi genotip A kecil yaitu Q kuadrat berarti 0,45 kuadrat yaitu 0,2. Jadi frekuensi genotip adalah 0,3, frekuensi genotip A besar A kecil adalah 0,5, dan frekuensi genotip A kecil adalah 0,2. Sedangkan yang C, jumlah normal homozigot. Jumlah yang normal homozigotik adalah P kuadrat dikalikan dengan populasi totalnya. Jadi 0,3 dikalikan dengan 100, yaitu 30. Jadi jumlah orang yang normal homozigotik adalah sebanyak 30 orang. Dan yang terakhir, untuk persentase normal heterozigotik yaitu 2PQ dikalikan dengan 10%. Yang artinya 0,5 dikalikan dengan 10% yaitu 50%. Jadi, persentase yang normal homozigotik ada sebanyak 50%. Contoh soal yang kedua adalah di dalam sebuah populasi lalat terdapat 2 jenis lalat yaitu lalat berwarna abu-abu dengan fenotip B besar dan B besar B kecil sebesar 91% populasi dan lalat berwarna hitam atau B kecil sebesar 9%. Berapa frekuensi alel dari masing-masing genotip tersebut? Dari soal tersebut diketahui B kecil atau Q kuadrat adalah 0,09. Berarti Q-nya adalah 0,3 sehingga ditemukan P-nya yaitu 1 dikurangi 0,3 hasilnya 0,7. Yang ditanyakan adalah frekuensi dari masing-masing genotip tersebut. B besar atau artinya P kuadrat berarti 0,7 dikalikan dengan 0,7 atau sebanyak 49%, sedangkan B besar B kecil atau 2PQ adalah 2 dikalikan 0,7 dikali dengan 0,3, hasilnya sebanyak 42%, dan yang terakhir untuk B kecil atau Q kuadrat adalah 0,3 dikali 0,3, hasilnya 9%. Dalam kasus golongan darah digunakan rumus P plus Q plus R sama dengan 1 atau P kuadrat plus 2PQ plus 2PR plus 2QR plus Q kuadrat plus R kuadrat sama dengan 1. Di mana P adalah alel I A besar, Q adalah alel I B besar, R adalah alel IO, 2PQ adalah I A besar I B besar atau golongan darah B, 2PR adalah IA besar IO atau golongan darah A heterozigot, 2QR adalah IB besar IO, golongan darah B heterozigot, P kuadrat adalah IA besar atau golongan darah A homozigot, dan Q kuadrat adalah IB besar atau golongan darah homozigot, dan terakhir R kuadrat adalah IO atau golongan darah O. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa penyimpangan yang terjadi dari hukum Hardy-Weinberg. Masih semangat kan, sobat? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkawinan sedara.
Perkawinan sedarah merupakan perkawinan dengan kerabat dekat yang mana dapat menyebabkan penurunan heterozigot pada genom di dalam populasi. Dengan kata lain, meningkatkan jumlah genotip homozigot pada individu. Di dalam situasi di mana terdapat dua alel sederhana, koefisien perkawinan sedarah dilambangkan dengan F besar. F besar dapat dihitung sebagai 1A kecil, dengan A kecil merupakan rasio dari jumlah heterozigot yang diamati dan jumlah homozigot yang diamati di bawah asumsi proporsi Hardy-Weinberg. Jika jumlah heterozigot yang diamati dan diduga bernilai sama di dalam populasi, maka F besar akan bernilai 0. Dalam kasus ini, pengujian terhadap penyimpangan dari proporsi Hardy-Weinberg dan terhadap koefisien perkawinan sedarah atau F besar yang bernilai 0 adalah ekuivalen. Dan penyimpangan terhadap proporsi Hardy-Weinberg dapat mengindikasikan perkawinan sedarah di dalam populasi yang mana koefisien perkawinan sedarah yang bernilai tak 0 dapat mengindikasikan baik kelebihan heterozigot atau kelebihan homozigot dibandingkan dengan proporsi Hardy-Weinberg yang diduga. Kedua adalah perkawinan asortatif. Perkawinan asortatif merupakan perkawinan dengan pasangan yang memiliki fenotip yang sama, atau perkawinan asortif positif, atau fenotip yang berbeda disebut perkawinan asortif negatif. Yang dalam hal ini dapat mengakibatkan peningkatan homozigot dari gen yang berasosiasi dengan fenotip. Hubungan antara derajat perkawinan asortatif pada orang tua diukur dengan menggunakan kovarion tertimbang. Perkawinan asortatif ini dibedakan menjadi dua jenis loh sobat. Yang pertama, perkawinan asortatif positif. Pola perkawinan tak acak yang paling umum pada manusia adalah terjadinya pernikahan antar individu yang memiliki fenotip dengan sifat yang sama. Asortatif merujuk pada mengklasifikasikan dan memilih karakteristik. Perkawinan asortatif positif dihasilkan di dalam 3 kemungkinan. Pola perkawinan sehubungan dengan sifat genotip yang dikontrol pada 2 alel autosomal, homozigot dominan dengan heterozigot dominan, heterozigot dengan heterozigot, dan homozigot resesif dengan homozigot resesif. Efek dari perkawinan asortatif positif adalah meningkatnya jumlah genotip homozigot dan menurunnya genotip heterozigot di dalam populasi seperti pada tabel di bawah ini. Pola kemungkinan pasangan diperoleh dengan rumus K kali K plus 1 per 2, dengan K merupakan banyaknya alel. Dari tabel tersebut, jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 12. Kedua, yaitu perkawinan asortatif negatif. Pola perkawinan tak acak yang umum lainnya ada di mana seorang memilih sifat fenotip pasangan yang berbeda dengan dirinya. Dalam aturan genetika, ada 6 kemungkinan pola perkawinan asortatif negatif yang diperhatikan pada 2 alel-alel autosomal seperti tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, jumlah keseluruhan pasangannya adalah 12. Penyimpangan yang ketiga adalah ukuran populasi yang kecil. Ukuran populasi yang kecil juga dapat menyebabkan peningkatan homozigositas di dalam populasi. Pada populasi yang kecil, frekuensi alel dapat meloncat dari satu generasi ke generasi lainnya. Proses ini disebut hanyutan genetik. Dalam keadaan ini, prinsip Hardy-Weinberg dapat dilanggar jika terjadi perubahan acak pada frekuensi genotip sebagai hasil dari hanyutan genetik. Pada populasi yang terisolasi secara reproduktif, keadaan-keadaan khusus dapat mengakibatkan perubahan pada frekuensi gen yang independen sebagai akibat dari mutasi dan seleksi alam. Perubahan ini semata-mata terjadi sebagai faktor peluang. Semakin kecil populasi, maka semakin rentan populasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Fenomena inilah yang disebut hanyutan genetik. Yang keempat, yaitu mutasi. Mutasi merupakan perubahan pada materi genetika. Mutasi terjadi selama duplikasi DNA pada saat pembelahan sel.
Mitosis dan meiosis merupakan proses mekanikal yang dalam prosesnya terjadi banyak operasi kompleks yang harus tepat selesai agar duplikasi DNA dapat terjadi. Sehingga mutasi berpotensi terjadi pada saat mitosis dan meiosis sedang berlangsung. Ada 4 kategori umum dari mutasi loss sobat, yaitu yang pertama, DNA yang berbasis substitusi, penyisipan, dan penghapusan. Kedua, persilangan yang tidak sama dan modifikasi struktural kromosom yang terkait. Ketiga, inversi dan duplikasi parsial atau lengkap gen. Dan keempat, jumlah kromosom yang tak beraturan. Mutasi dapat pula diakibatkan oleh radiasi, alkohol, litium, merkuri, organik, dan beberapa bahan-bahan kimia. Virus dan mikroorganisme juga dapat mengakibatkan terjadinya mutasi. Dalam hal mutasi sebagai subjek dari seleksi alam, mutasi harus ditunjukkan dalam fenotip dari individu. Walaupun mutasi memproduksi alel resesif yang mana jarang ditunjukkan pada fenotip, alel resesif menjadi bagian dari variabilitas yang tersembunyi yang dapat muncul pada generasi berikutnya. Alel resesif yang berbahaya tersebut ditambah ke dalam muatan genetik. Muatan genetik merupakan ukuran dari semua alel resesif yang berbahaya di dalam populasi atau garis keturunan. Lalu, penyimpangan yang kelima adalah seleksi alam. Perubahan pada lingkungan dapat mengubah frekuensi alel ketika individu-individu dengan fenotip tertentu dapat bertahan hidup dan bereproduksi daripada yang lain. Pengaruh untuk bertahan hidup untuk bereproduksi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan ini disebut dengan seleksi alam. Pada seleksi alam, keberhasilan reproduksi merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, meneruskan alel yang menguntungkan dan membuang alel yang tidak menguntungkan akan berimbas pada struktur populasi dan dapat menyebabkan evolusi mikro. Seleksi alam berperan dalam memunculkan kembali variansi genetika dan hal ini tidak terkontrol dan tak bisa diprediksi. Seleksi alam dapat dilihat pada penyakit-penyakit yang menginfeksi. Jika infeksi membunuh sebelum saat reproduksi, penyebarannya akan disingkirkan dari kerentanan suatu individu terhadap infeksi. Dan penyimpangan terakhir adalah aliran gen. Evolusi dapat pula terjadi sebagai hasil dari gen yang ditransfer dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Migrasi yang menyebabkan terjadinya aliran gen, pengurangan atau penjumlahan orang dapat dengan mudah mengubah frekuensi kolam gen walaupun tidak ada mekanisme operasi evolusi. Dampak dari aliran gen adalah adanya perubahan frekuensi alel dan genotip pada populasi asli. Aliran energi dapat pula terjadi tanpa migrasi. Ketika wisatawan berkunjung ke daerah lain dan dengan sukses berpasangan dengan orang-orang dalam populasi daerah tersebut, transfer gen terjadi di antara populasi walaupun wisatawan tersebut kembali ke tempat aslinya. Aliran gen dapat pula terjadi di antara spesies-spesies. Misalnya, segmen-segmen DNA dapat ditransfer dari satu spesies ke spesies lainnya oleh virus-virus sebagaimana mereka menginvasi sel-sel hewan atau tanaman. Oke, hari ini kita sudah bahas tentang hukum Hardy secara keseluruhan. Dimulai dari teori penemuan, penerapannya, contoh kasus, sampai pada penyimpangannya juga. Jadi, sampai di sini dulu ya video hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi lain yang lebih seru. Nantikan di video berikutnya.